Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebagai manusia, kita tidak hidup dalam ruang hampa. Tentu ruang yang tidak hampa itu sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi, pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 ruang, ada 3 lokasi yang kalau 3 ruang dan 3 lokasi itu baik, maka kita sebagai hambanya menjadi orang yang baik atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ruang hati. Oleh karena itu Nabi bersabda, al-iman hahuna. Iman itu di sini. Oleh karena itu hati ini merupakan ruang pertama bagi kita manusia. Ada orang dengan situasi yang luas di luar, kemudian rumah yang luas. Tapi kalau hatinya sempit, maka dia merasakan kesempitan dalam ruang gerak, ruang bekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman haruslah menata hati kita, membersihkan, memperbaiki, sehingga ruang ini menjadi terbuka, ruang ini menjadi luas. Sehingga kita dalam kehidupan apapun merasakan kelapangan, keluasan dalam hidup kita dan memiliki pengaruh yang baik bagi kita. Nah, lalu yang kedua, ruang yang dimaksud adalah ruang situasi rumah, situasi di mana kita tinggal. Oleh karena itu, situasi rumah dan kita tinggal itu agar memberikan dampak yang positif bagi kita, dampak yang baik bagi kita, baik dalam pembinaan keluarga, mendidik anak-anak dan sebagainya. Maka di rumah itu mesti mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Misalnya di rumah itu ada ruang tempat musalla. Maka ketika kita melihat tempat musalla, tergiring hati kita untuk melaksanakan sembahyang. Di rumah itu ada tempat, ada rehal, ada sajadah, ada tempat, ada Al-Quran. Tergerak hati kita untuk membaca Al-Quran. Di sudut-sudut rumah kita ada tasbih, kemudian ada tempat-tempat kaligrafi keislaman dan sebagainya. Nah, situasi inilah yang memberikan dampak positif bagi kita. Kenapa? Karena kita selalu berinteraksi dengan ruang-ruang yang dimana kita sering duduk di situ. Karena sering kita berinteraksi dengan ruang itu. Oleh karena itu, rumah merupakan pondasi yang kedua dalam membingkai kepribadian seseorang menjadi baik atau rumah atau mencerminkan seseorang untuk menjadi buruk. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah yang berbahagia, rahimakumullah. Lalu yang ketiga ialah ruang dimaksud lingkungan di luar rumah. Maka Nabi sering menyampaikan kepada kita semua, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya sangat tergantung dengan di mana dia dekat. Kalau lingkungan dia berada dalam lingkungan rukun tetangga, rukun warga, kalau lingkungan itu positif, maka lingkungan itu memberikan dampak positif, memberikan kontribusi positif bagi kita semuanya. Kalau lingkungannya buruk dan tidak memberikan kontribusi positif, maka kita juga tidak mungkin akan berharap banyak akan muncul orang-orang yang baik di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kalau kita mampu menata hati kita menjadi tempat terbaik bagi kita, lalu merasakan kelapangan, lalu rumah yang isinya hati yang lapang tadi pun juga mencerminkan nilai-nilai positif, kebaikan, kemaslahatan, dia akan memancarkan nuansa-nuansa positif, kebaikan-kebaikan, dan nanti akhirnya dapat membingkai pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang terpuji dalam rumah kita.
Tapi itu tidak cukup. Seseorang yang memiliki keimanan yang baik, kemudian lingkungan rumah yang baik, kalau lingkungan di luar rumahnya tidak memberikan aura positif atau memberikan kontribusi yang baik, maka kita tidak bisa juga berharap banyak akan muncul orang-orang yang baik dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang beriman, saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita menginginkan kebaikan dalam rumah tangga, tentu kita akan menginginkan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu muncul dari keluarga terkecil kita. Oleh karena itu, dalam istilah ilmu sosial sering sampaikan bahwa sosial itu, kelompok sosial itu adalah miniatur terkecil dari kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kalau 3 dimensi ini kita perbaiki, insya Allah akan menjadi orang-orang yang terbaik di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.